Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kalian hari ini? Mem Ani selalu berharap anak-anak dan keluarga di rumah selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, ya. Anak-anak, hari ini kita bertemu kembali dalam materi kesehatan reproduksi dan seksual bagi remaja. Hari ini kita masuk ke topik kelima, yaitu perilaku beresiko. Apa dan bagaimana perilaku berisiko itu terhadap para remaja akan segera kita bahas bersama. Tetapi sebelumnya kita akan bahas terlebih dahulu apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Ya, anak-anak, kita ke tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui diskusi diharapkan nanti anak-anak mampu untuk membangun identitas diri kalian dengan baik, ya. Selanjutnya, melalui diskusi juga anak-anak mampu untuk mengambil keputusan dan membangun penilaian akan diri kalian dan orang lain dengan benar. Di tujuan ketiga, yaitu diharapkan nanti melalui diskusi anak-anak mampu untuk mengidentifikasi perilaku beresiko apa saja yang berdampak positif dan negatif dengan baik, ya. Dan yang terakhir, melalui diskusi juga anak-anak mampu untuk mengembangkan pola hidup yang sehat, memiliki konsep diri yang positif, dan menghindari perilaku beresiko yang berdampak negatif. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik anak-anak, kita mulai masuk ke materi, yaitu pengertian perilaku pengambilan risiko atau risk taking behavior. Mungkin ini sesuatu yang belum familiar, ya. Jarang mungkin kalian mendengarnya. Baik, kita bahas bersama. Anak-anak, pada masa remaja seperti kalian yang merupakan periode yang penuh dengan rasa ingin tahu, maka biasanya rasa ingin tahu pada remaja ini seringkali mendorong remaja untuk mencoba hal-hal yang baru. Nah, salah satu ciri dari remaja memang adalah senang melakukan perilaku yang mengandung risiko atau risk-taking behavior. Risk-taking behavior sebetulnya merupakan hal yang positif bagi perkembangan remaja. Beberapa risk-taking behavior yang dianggap positif diantaranya misalnya mengikuti olahraga yang ekstrim seperti sepeda gunung, menyelam, panjat tebing, dan sebagainya. Atau mungkin menjadi relawan tanggap bencana atau menjadi tenaga pengajar di daerah terpencil di Indonesia. Melalui risk-taking behavior, remaja akan belajar untuk membangun identitasnya, mengambil keputusan, membuat penilaian untuk dirinya dan orang lain. Nah, anak-anak, terdapat beberapa alasan mengapa remaja seringkali melakukan risk-taking behavior. Di antara alasan-alasan tersebut adalah yang pertama, perilaku ingin mencoba-coba. Kemudian ingin tampak keren di depan teman-temannya. Lalu ada juga karena peer pressure atau tekanan dari teman sebaya. Dan yang terakhir, keinginan untuk meniru apa yang orang dewasa lakukan ingin juga dilakukan oleh para remaja itu. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut apa saja jenis-jenis perilaku berisiko itu, ya. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke jenis-jenis perilaku berisiko. Meskipun risk-taking behavior memiliki beberapa manfaat, akan tetapi apabila tidak mendapat bimbingan yang memadai dari orang tua dan guru, maka hal ini memiliki potensi untuk menjadi perilaku yang negatif. Nah, di antara perilaku beresiko yang negatif bagi perkembangan remaja adalah sebagai berikut.
Yang pertama adalah self harm atau perilaku menyakiti diri sendiri. Keinginan menyakiti diri sendiri biasanya sering dialami oleh individu yang mengalami depresi atau bahkan oleh individu yang memiliki konsep diri yang negatif. Perasaan merasa ditolak, berbeda, dan tidak berharga seringkali dirasakan oleh seorang remaja sehingga akhirnya mereka melakukan perilaku yang menyakiti diri sendiri. Nah, di antara berbagai perilaku yang merusak kategori ini, yang masuk dalam kategori ini adalah perilaku memukul diri sendiri, perilaku melukai diri sendiri, gangguan makan, dan lain sebagainya. Melihat hal tersebut, maka penting bagi orang tua dan guru untuk membantu anak mengembangkan konsep diri yang positif sehingga anak bisa merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Dan jika kalian mengalami hal ini, sebaiknya kalian berkonsultasi atau berbicara dengan orang dewasa yang kalian percayai, ya. Kemudian yang kedua adalah perilaku merokok yang berlebihan sebelum usia dewasa. Sebenarnya agak sulit untuk menentukan kapan perilaku merokok pada remaja merupakan sebuah perilaku yang memiliki potensi negatif atau ia hanya merupakan perilaku mencoba-coba atau experimenting saja. Salah satu faktor untuk menentukan kapan perilaku ini menjadi sebuah perilaku negatif dapat dilihat dari faktor pendorong perilaku tersebut. Apabila faktor pendukungnya disebabkan oleh depresi atau perasaan merasa tidak berharga, maka bisa jadi perilaku ini berpotensi menjadi perilaku negatif. Hal lain untuk melihat sejauh mana perilaku ini berpotensi menjadi perilaku negatif dilihat dari frekuensi atau intensitas munculnya perilaku ini. Apabila sudah terbentuk pola ketergantungan dari remaja, maka bisa jadi perilaku ini memiliki potensi yang negatif. Artinya begini, jika anak-anak melakukan perilaku merokok yang berkelanjutan atau setiap hari atau dilakukan terus-menerus, maka itulah yang sudah dikatakan sebagai perilaku yang memiliki potensi negatif, ya. Baik, selanjutnya kita ke jenis perilaku berisiko yang berikutnya, yaitu penggunaan obat-obatan terlarang. Penggunaan obat-obatan terlarang itu berpotensi memunculkan kecanduan. Jika sudah sampai tahap ini, maka guru dan orang tua harus melakukan tindakan dengan melakukan rehabilitasi. Untuk melakukan rehabilitasi tentu harus ada kerjasama juga dari remaja yang menggunakan obat-obatan terlarang. Harus ada keinginan dari remaja tersebut untuk menyembuhkan dirinya dari ketergantungan obat-obatan terlarang, ya. Selanjutnya, anak-anak, perilaku seksual yang beresiko. Dorongan seksual yang tinggi pada masa remaja seringkali membuat remaja melakukan aktivitas seksual. Pemahaman yang belum utuh mengenai kesehatan reproduksi seringkali membuat remaja melakukan aktivitas seksual yang berisiko. Di antara risiko yang mungkin muncul adalah adanya atau terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan, hingga sampai dengan menularnya infeksi penyakit seksual. Jangan sampai anak-anak ini terjadi kepada kalian semua, ya. Yang terakhir adalah perilaku antisosial. Perilaku antisosial seringkali ditandai dengan menarik diri dari lingkungan sosial terdekat. Remaja kehilangan minat untuk menjalin relasi sosial dengan lingkungan sekitarnya. Pada beberapa kasus tertentu, perilaku antisosial dapat berkembang menjadi perilaku yang mengandung risiko kekerasan.
Nah, anak-anak, itu adalah jenis-jenis perilaku beresiko, ya. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke ciri-ciri remaja yang rentan dengan perilaku berisiko. Terdapat beberapa ciri yang menunjukkan apakah seorang remaja rentan melakukan perilaku beresiko atau tidak. Meskipun ciri-ciri ini tidak bisa digeneralisir, akan tetapi paling tidak ciri yang dijelaskan dapat membantu orang tua dan guru dalam melakukan deteksi awal terhadap perilaku berisiko ini, ya. Nah, ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, remaja dengan tingkat resilience atau daya tahan yang rendah cenderung lebih mudah terjebak ke dalam perilaku beresiko ini. Yang selanjutnya, remaja dengan tingkat self-esteem yang rendah cenderung lebih mudah terjebak ke dalam perilaku berisiko ini. Self-esteem itu mengacu kepada seberapa jauh seseorang mampu menghargai dirinya sendiri. Nah, individu dengan self-esteem positif cenderung akan menilai dirinya secara positif. Sedangkan individu dengan self-esteem negatif cenderung akan menilai dirinya dengan negatif juga, ya. Sementara untuk yang ciri yang pertama tadi, yaitu yang resilience itu mengacu kepada kemampuan seseorang untuk bertahan ketika dihadapkan pada sebuah tantangan atau kesulitan. Jadi kalau dia memiliki kemampuan bertahan yang baik, maka biasanya dia tidak mudah untuk terjebak dalam perilaku berisiko, ya. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu remaja dengan tingkat self-efficacy yang rendah cenderung lebih mudah terjebak ke dalam perilaku berisiko ini. Nah, self-efficacy ini mengacu kepada keyakinan individu bahwa dia akan mampu meraih tujuan atau cita-cita yang dia inginkan. Dan yang terakhir adalah remaja dari kelompok marginal atau kelompok yang berasal dari kalangan minoritas, baik minoritas secara ekonomi, agama, suku, bangsa, dan sebagainya, yang terekspos kepada ketidakadilan struktural seperti kemiskinan, cenderung memiliki resiko untuk terjebak dalam perilaku beresiko ini. Nah, anak-anak, itu adalah ciri-ciri remaja yang rentan dengan perilaku beresiko. Mudah-mudahan anak-anak tidak termasuk ke dalam ciri-ciri remaja yang membahas barusan, ya. Nah, baik anak-anak, kita masuk kepada bagian yang menurut Mem ini adalah hal yang sangat penting untuk kalian pahami, yaitu bagaimana langkah-langkah menghindari perilaku berisiko. Ya, yang pertama yaitu dengan mengembangkan pola hidup sehat seperti membiasakan diri berolahraga dan makan makanan yang sehat. Kemudian mengeksplorasi seluruh potensi diri yang ada pada diri kalian dengan mengikuti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan bakat dan minat kalian. Kalau kalian suka dengan futsal, maka kembangkanlah potensi kemampuan kalian dalam berfutsal atau yang lainnya, ya. Yang terakhir yaitu dengan mengembangkan konsep diri yang positif dengan menerima diri kalian apa adanya. Jadi penerimaan terhadap apapun yang Tuhan berikan pada tubuh kalian itu adalah salah satu mengembangkan konsep positif pada diri kalian. Jangan pernah menyesali apapun yang sudah Tuhan bagikan kepada diri kalian, ya. Baik anak-anak, kita sampai pada bagian akhir dari topik 5 pada hari ini. Apa yang bisa kita ambil dari topik hari ini? Yang pertama, Mem Ani ingatkan kembali kepada anak-anak semua untuk senantiasa memikirkan dampak dari setiap perilaku yang kalian
akan ambil. Jadi sebelum kalian melakukan sesuatu, sebaiknya kalian pikirkan kembali apa dampaknya. Jika kalian merasa dampaknya akan negatif, maka berharap kalian bisa untuk menekan, menahan, dan membatalkan keputusan yang akan kalian ambil, ya. Tetapi jika apa yang kalian putuskan untuk kalian lakukan itu kalian sudah pikirkan dan kalian merasa itu adalah hal yang berdampak positif, maka silahkan lakukan, ya. Ingat 5 tahapan dalam pengambilan keputusan yang sudah kita bahas di materi kelas 7, ya. Kemudian Mem Ani ingatkan kembali anak-anak untuk memikirkan atau untuk melakukan kegiatan, boleh ya untuk melakukan kegiatan yang mengandung unsur petualangan, tetapi kalian selalu mencoba untuk terhindar dari resiko negatif yang bisa membahayakan diri kalian. Jadi kalau resikonya terlalu besar dan berdampak negatif, lebih baik tidak kalian lakukan. Itu saja pesan dari Mem Ani dalam topik 5 perilaku berisiko, ya. Selanjutnya Mem Ani selalu berharap anak-anak bersama keluarga di rumah selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan sejahtera. Tetap semangat dalam masa PJJ, belajarnya tetap diteruskan, tidak menjadi stuck, dan semoga anak-anak tetap bersemangat, ya. Salam setara, semangat dunia remaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.